Shalom, selamat hari Minggu. Saya mengucapkan kepada seluruh jemaat yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita akan beribadah seperti biasanya. Saya berharap supaya jemaat bisa mempersiapkan diri dengan baik. Bagi jemaat yang punya anak kecil, supaya menertibkan anak-anaknya sehingga jemaat yang beribadah di rumah tidak terganggu dan kita sama-sama beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Walaupun kita beribadah tidak seperti biasanya di gedung gereja, tetapi jemaat yang mengikuti di rumah merasakan pimpinan dan kehadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang berdiri saat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan iman rasuli yang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami akan beribadah, bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, setiap kami yang mengambil bagian pelayanan pada minggu ini, Tuhan berkati, Tuhan urapi, agar kami dipakai dan menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah minggu kami, dari awal, pertengahan sampai berakhirnya, dapat berjalan dengan baik seturut dengan pimpinan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami membuka persekutuan ibadah minggu kami. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada pembawa acara untuk memimpin kita di dalam ibadah minggu pada hari ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita teruskan persekutuan kita di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita mengatakan, "Inilah kami Tuhan, kami sebagai hamba-Mu yang mau dipakai dengan taat dan setia di hadapan Tuhan." Bersama-sama kita katakan, "Ku tak membawa
kita bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan bersukacita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri. Mari kita bertepuk tangan, jemaat Tuhan yang terkasih. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini, menerangi imannya. Bersiap maju datang mereka, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Kami kemuliaan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Kita akan menaruhnya bahwa Yesus Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang hidup kepada. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang hidup kepada. Bersiap maju jangan harga, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah kemuliaan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Kita akan menaruhnya bahwa Yesus Raja, segala raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Kita akan menaruhnya bahwa Yesus Raja, segala raja. Segala raja, segala raja. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan untuk ujian ini, bahwa kita menantikan Tuhan selama hidup kita. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita nyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 110 untuk mengiringi persembahan kita hari ini di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dari 1, 2 baru ke kornya. Dari 1, 2 kornya dan seterusnya seperti itu. 3, 4 kor, 5, 6 kor. Jadi seperti itu ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama dari nyanyian Kemenangan Iman 110, Hanya Yesus. Hanya Yesus.
izinkan untuk bisa kami alami, bisa kami nikmati, bahkan bisa kami lakukan hari lepas hari. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan Allah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan bersama-sama bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan buat bagi kami. Bersyukur bahwa Tuhan masih menolong setiap pelayan boleh berjalan dengan baik di tengah situasi kondisi yang tidak mendukung. Kami bersyukur bahwa semuanya tidak terhambat. Kami boleh tetap bersama-sama memuji Tuhan walaupun melalui siaran langsung ataupun live streaming, bahkan record yang dilakukan Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur bersama-sama bahwa Tuhan menolong, memberkati, menjaga gembala sidang kami dan keluarga, BPJ dan keluarga, bahkan seluruh jemaat Gereja Kemah Injil Jemaat Palembang. Kami bersyukur bahwa setiap hamba-hambamu, setiap anak-anakmu boleh melakukan segala tugas tanggung jawab, pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka dengan baik, tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kesehatan, kekuatan yang masih terus Tuhan anugerahkan bagi setiap kami Bapa. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Di tengah-tengah pengucapan syukur kami, ada pergumulan yang juga Tuhan izinkan untuk bisa kami alami Bapa. Sebelum kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni kami Bapa. Kami menyadari banyak hal yang kami lakukan yang seringkali menyakiti hati Tuhan, yang seringkali mengecewakan Tuhan. Kami mohon ampuni kami Bapa. Biarlah setiap doa-doa kami yang kami naikkan ke hadirat Tuhan tidak tersandung oleh segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan bersama-sama terus menatang kehidupan gembala sidang kami dan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Dengan segala tugas tanggung jawab pelayanan Tuhan percayakan bagi hamba-Mu dan keluarga, Tuhan sertai mereka, Tuhan pimpin mereka dalam kuasa Tuhan. Segala hal yang mereka lakukan, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Tuhan memberkati dan juga menolong setiap pergumulan hidup mereka, bahkan setiap jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami percaya bahwa Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kuasa, wibawa, bahkan tanda-tanda mujizat mengiringi hamba-Mu dan keluarga di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka hari-hari ini dan juga ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan bersama-sama juga berdoa bagi BPJ. Tuhan Engkau memberkati dan menolong mereka dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan juga. Tuhan memberkati, biarlah mereka boleh bergandeng tangan bersama dengan gembala sidang melayani Tuhan, melayani jemaat di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan juga berdoa bersama-sama bagi seluruh jemaat kami yang bekerja. Tuhan memberkati dan menolong hamba-hamba-Mu dengan tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tuhan tolong mereka dengan situasi kondisi saat ini Bapa. Mungkin mereka ada yang punya masalah dengan pekerjaan mereka harus terhalang oleh karena situasi dan kondisi saat ini Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong hamba-hamba-Mu, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka senantiasa jalan keluar di tengah-tengah situasi kondisi saat ini Bapa. Segala kebutuhan, segala hal yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Allah buka jalan bagi semuanya. Mungkin mereka yang sedang mengalami masalah untuk usaha pekerjaan mereka, Tuhan tolong dan Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya bagi mereka ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan juga berdoa bersama-sama untuk setiap anak-anak-Mu dalam jemaat ini yang harus melaksanakan pendidikan atau kegiatan belajar mereka di rumah. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan juga. Kiranya apa yang mereka lakukan di rumah dalam kegiatan belajar mereka, Tuhan menolong mereka untuk bisa mengerti setiap pelajaran dengan baik, walaupun tidak tatap muka secara langsung dengan guru, tapi kami percaya bahwa Tuhan sumber hikmat itu akan memberikan mereka pengertian demi pengertian dalam kegiatan belajar mereka di rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk masalah kesehatan mereka. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi masalah kesehatan mereka, Tuhan menolong dan menyelesaikan semua bagi mereka ya Bapa. Tuhan sumber penyembuh itu yang akan menyembuhkan mereka Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan mereka dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami serahkan orang-orang tua dalam jemaat kami ke dalam tangan Tuhan dengan segala situasi kondisi mereka saat ini. Mereka yang mungkin sudah mulai lemah dengan usia mereka saat ini, kami percaya bahwa
Engkau Tuhan yang terus menggendong mereka dalam usia emas mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersama-sama untuk setiap jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usianya di bulan ini Bapa. Tuhan memberkati dan menolong mereka dengan segala kehidupan mereka. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus memberkati mereka, menambahkan usia setahun lagi bagi mereka. Kami tahu ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan hidup, ada banyak cita-cita masa depan yang mereka rancangkan di hadapan Tuhan hari ini Bapa. Kami mau bawa itu ke dalam tangan Tuhan, kami mau serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menjadikan semuanya baik dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama untuk organisasi Gereja Kemah Injil, mulai dari pusat, wilayah, daerah, bahkan sampai pada gereja-gereja lokal sekalipun. Tuhan memberkati dan menolong semuanya. Kiranya setiap hamba-hambamu yang ada, yang melayani Tuhan sampai hari ini, baik mereka yang melayani di daerah perkotaan, bahkan pedesaan sekalipun, Tuhan memberkati dan menolong mereka. Dengan situasi yang ada saat ini, kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi masalah mereka di tengah-tengah pelayanan mereka hari ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang lebih tahu situasi kondisi mereka hari ini. Hamba-hambamu yang sedang bergumul untuk pelayanan mereka, bergumul untuk kehidupan keluarga mereka, bergumul untuk kebutuhan mereka, bahkan bergumul untuk jemaat Tuhan, bahkan masyarakat yang mereka layani hari ini. Juga Tuhan memberkati dan menolong semuanya. Engkau yang akan menolong mereka, memikul setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka hari ini dengan kekuatan dan kuat Tuhan di dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami menyerahkan untuk pemerintahan bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke RT RW sekalipun. Tuhan memberkati dan menolong semuanya. Kiranya dengan situasi saat ini, biarlah setiap keputusan-keputusan yang akan diambil adalah keputusan bijak yang berasal dari Tuhan bagi kesejahteraan bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap anak-anakmu hari ini yang sedang bergumul untuk masalah kesehatan mereka. Kami teringat untuk masalah COVID-19 yang hari ini sedang melanda bangsa kami ya Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif COVID Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong mereka, memberikan mereka kekuatan Bapa untuk bisa melawan virus ini dengan baik. Dan pada akhirnya kami boleh melihat ada banyak orang yang boleh disembuhkan, yang banyak orang yang boleh pulih dari sakit penyakit ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang juga berjuang menolong setiap pasien juga. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Kiranya Tuhan juga menjaga, memelihara kesehatan mereka, menjauhkan mereka dari segala serangan virus ini, bahkan segala sakit penyakit yang lain Bapa yang mungkin saja menyerang mereka setiap saat ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama bagi setiap keperluan demi keperluan yang diperlukan oleh para medis, baik itu APD, obat-obat dan lain sebagainya. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sanggup mempercukupkan, menyediakan segala sesuatunya bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami dengarkan, kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami akan akhiri doa kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita teruskan ibadah kita. Teman-teman, saya persilakan untuk berdiri. Mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan bersama keluargaku. Mari
bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehari berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya gelombang badai coba menghalangi namun kuasa Tuhan buka jalan kami bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya satukan melayani Tuhan bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya bagi kami Engkau segalanya bagi kami Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, tiba waktunya Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini menegur, mengingatkan, menasihati kami akan tugas dan panggilan kami sebagai jemaat dan anak-anak ketebusan daripada-Mu. Mampukan dan urapi hamba-Mu Tuhan untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu bagi kami semua yang ada di tempat ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Kami mohon kuasa dan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu ketika pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk mendengar dan belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu saya ucapkan kepada kita semua dan jemaat yang ada di rumah.
Saya berharap sukacita dan damai Kristus itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Memang beberapa minggu bahkan hampir 2 bulan kita tidak bisa beribadah di gedung gereja di tempat ini. Tetapi doa dan harapan saya sebagai gembala sidang itu tidak mengurangi sukacita kita ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan khususnya jemaat yang mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-41. Ini berbicara mengenai cara hidup jemaat yang pertama. Bagi jemaat Tuhan yang sudah menemukan kebenaran firman Tuhannya, kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Pada hitungan yang ketiga kita mulai membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, serta menyimpannya di dalam hati dan pikiran kita, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, beberapa bulan yang lalu di awal tahun 2020, firman Tuhan ini juga pernah saya sampaikan, saya khotbahkan kepada jemaat. Tetapi dalam minggu ini saya mau sampaikan kembali untuk mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja atau sebagai jemaat Allah, apalagi di tengah-tengah keadaan COVID-19 atau COVID-19 yang sedang mewabah di negara Indonesia yang kita cintai ini. Tema dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 tadi, temanya adalah menjalankan tugas panggilan gereja atau panggilan jemaat. Tentu tema besar kita dalam tahun ini adalah berbicara tentang pertobatan. Jadi subtema kita pada minggu ini bagaimana kita bisa menjalankan tugas panggilan gereja atau tugas panggilan berjemaat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, bahwa kita tahu gereja itu bukan seperti yang ada di tempat ini, ada gedung gereja. Gereja atau pengertian daripada gereja dalam bahasa Yunani itu yaitu eklesia dalam arti umum, yang berarti perkumpulan, ya. Jadi gereja itu adalah jemaat, ya, yang dalam pengertian umum yaitu perkumpulan. Bisa juga disebut, ya, gereja atau jemaat adalah setiap orang yang percaya dan menerima
mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya di dalam kehidupannya secara pribadi. Itu arti daripada gereja atau jemaat yang dalam arti umum eklesia tadi, suatu perkumpulan orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengakui Mesias atau Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai jemaat dari anak-anak ketebusan Tuhan Yesus, kita harus bisa belajar dan melatih diri kita untuk dapat menjalankan tugas panggilan gereja sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 tadi. Bagaimana kita sebagai anak-anak ketebusan Tuhan harus belajar dan melatih diri kita untuk menjalankan tugas panggilan gereja ini atau tugas panggilan berjemaat. Tentu pertanyaannya bagi kita, Pak Gembala, Pak Pendeta, apa saja tugas panggilan gereja? Apa saja tugas kami sebagai warga jemaat gereja Kemah Injil Palembang ya? Di tengah-tengah keadaan wabah COVID-19 pada saat ini yang melanda berbagai negara bahkan bangsa Indonesia dan kita yang ada di kota Palembang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada beberapa tugas panggilan kita sebagai jemaat yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dan kita jalankan di dalam kehidupan kita berjemaat bahkan selama kita hidup di dunia ini. Mari kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul tadi ayat 41 sampai 44 bagian A ya. Kita tahu bahwa ini adalah cara kehidupan jemaat mula-mula ya. Di mana pada dalam konteks Kisah Para Rasul ini Rasul Petrus berkhotbah pada waktu itu, kurang lebih ada 3.000 jiwa yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka secara pribadi, bahkan memberi diri mereka untuk dibaptis. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat latar belakang ya mengenai kehidupan Petrus ini, kita tahu ya, ketika selesai perjamuan ya, malam pada waktu itu, bahkan sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu akan digoncang imanmu ya, maka mereka akan bercerai-berai dan meninggalkan Yesus ya. Tetapi Petrus berkata, orang lain mungkin tergoncang imannya, tetapi aku tidak, kata Petrus sebelum dia bertobat ya. Tuhan Yesus menegur Petrus, dia berkata bahwa sebelum ayam berkokok pada pagi hari atau pada malam nanti ya, bahwa engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tetapi puji Tuhan, ketika itu terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Petrus menyangkal, dia bertobat ya, dia mengakui kesalahannya dan dia diubah. Ketika dia berkhotbah pada waktu itu, kurang lebih 3.000 jemaat atau 3.000 jiwa yang telah bertobat menerima Yesus lalu dibaptis. Sehingga kehidupan jemaat yang kita baca dalam kehidupan jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 2 ini ya, kita belajar tugas panggilan gereja, tugas panggilan berjemaat. Yang pertama itu yang disebutkan di dalam bahasa Yunani yaitu koinonia ya. Koinonia ini yaitu bersekutu ya. Di mana ketika mereka sudah dibaptis, sudah menerima Yesus, mereka bersekutu di rumah ibadah. Ada begitu banyak mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh murid-murid para rasul pada waktu itu. Mereka bertekun ya dalam pengajaran dan persekutuan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah panggilan tugas kita yang pertama, yaitu koinonia, bersekutu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita di gedung gereja di tempat ini ada komisi-komisi ya di dalam gereja berjemaat kita. Ada yang namanya persekutuan anak dan remaja yang disingkat menjadi PAR gitu ya. Ada persekutuan youth atau persekutuan pemuda-pemudi. Ada persekutuan perkawan, ada persekutuan perkarya ya. Atau mungkin juga nanti kita buat ada persekutuan lansia. Kalau di gereja-gereja lain disebutkan ada juga persekutuan persimas ya.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam koinonia itu, di dalam bersekutu itu ada berbagai hal yang kita lakukan. Kita belajar tentu firman Tuhan, ada PA, pendalaman Alkitab gitu ya. Ada diskusi atau sharing ya. Ada juga berkhotbah seperti yang saya sampaikan pada saat ini. Terus juga ada berbagai permainan atau game dan sebagainya. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap bersekutu. Mungkin kita bertanya, bagaimana kita harus taat kepada pemerintah? Ya, kita tidak boleh beribadah di gedung gereja seperti himbauan pemerintah. Iya, tetapi persekutuan koinonia di sini dikatakan ya, bukan hanya bersekutu di gedung gereja. Seperti pengertian gereja tadi, yaitu jemaat. Kita bisa bersekutu di rumah seperti jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Jadi ini membuat kita, walaupun kita tidak beribadah di gedung gereja seperti biasanya, kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi ini mengingatkan kita supaya kita setia beribadah, setia bersekutu, setia berdoa. Tentu ya, mengingatkan kita pada hari Kamis lalu kita tetap mengadakan persekutuan ibadah doa ya, melalui siaran langsung media Facebook. Sebagai gembala sidang ya, terus terang saya juga sedih ya ketika saya lihat hanya beberapa jemaat saja yang mengikuti ibadah doa secara langsung. Dan saya mungkin berpikir ya mungkin karena kuota internetnya habis atau belum sempat beli, atau mungkin punya kesibukan dan sebagainya. Tetapi sebagai gembala sidang saya sarankan bahwa supaya kita ada persekutuan, ada koinonia, bukan hanya ibadah minggu, ibadah doa Kamis juga, dan ibadah yang lain kita usahakan supaya kita bisa ikut. Ini panggilan yang pertama. Yang kedua, panggilan dalam kita menjalankan tugas panggilan gereja dan berjemaat. Yang kedua yaitu marturia di ayat yang ke-47 ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Marturia di sini yaitu bersaksi ya. Ada penginjilan, ada PI, bermisi ya. Seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 28. Sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan bahwa ada tugas dan panggilan kita sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus, bahwa kita harus bersaksi, terus memberitakan firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi ini tugas panggilan gereja. Terus di dalam kitab Roma juga dikatakan di dalam pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 ya. Saya mau kita baca firman Tuhan ini agar kita bisa menjalankan tugas panggilan gereja ini. Yang kedua, marturia, bersaksi, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 berkata, Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat yang ke-15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kabar baik di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi saya dan jemaat sekalian. Marturia ini, kesaksian ini ya, menyampaikan kabar baik ini tugas kita. Bukan hanya tugas seorang penginjil, bukan hanya tugas seorang gembala, seorang hamba Tuhan, tetapi ini tugas kita semua sebagai anak-anak ketebusan Tuhan. Seperti kisah kehidupan jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, bahwa mereka memuji Allah, mereka disukai oleh banyak orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka, di mana orang-orang banyak diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa pekerjaan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Saya berharap itu juga kuasa Roh Kudus yang sama yang menggerakkan hati kita untuk menjalankan tugas panggilan gereja dan berjemaat. Yang kedua tadi, marturia, bersaksi.
Poin yang ketiga mengenai tugas dan panggilan kita sebagai berjemaat, yaitu diakonia, yang punya arti melayani. Ya, kalau di gereja kita ada pengurus jemaat, ya, badan pengurus jemaat atau BPJ, majelis, ya, diakon atau penatua, yang punya tugas untuk pelayanan diakonia, pelayanan sosial, ya. Jadi ini yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur, ya, beberapa waktu lalu kita sudah melakukan pelayanan-pelayanan diakonia. Bukan hanya pelayanan diakonia ini membantu ibu-ibu janda yang berada di jemaat kita, ya, maupun di luar jemaat, ya. Dan bukan hanya pelayanan diakonia ini membantu anak yatim piatu, ya, membantu fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Lebih daripada itu, ya, pelayanan diakonia ini, melayani ini juga bisa dalam arti melibatkan diri, memberikan pelatihan, mengajar dan mendidik, supaya orang-orang yang diajar, dididik dalam suatu pekerjaan, di dalam suatu usaha, mereka menjadi bisa bekerja, mereka bisa berusaha, sehingga itu menambah income, menambah pendapatan di dalam keluarga mereka. Dan kita berharap juga, ya, dipenuhi segala kebutuhan mereka hari lepas hari. Ini panggilan, ya. Pelayanan gereja yang ketiga adalah diakonia. Kita tahu sekarang di tengah-tengah dampak COVID-19 ini ada begitu banyak donatur, anak-anak Tuhan, orang-orang yang di luar sana membantu orang yang di dalam kekurangan. Bahkan pemerintah pusat kita juga melakukan pelayanan diakonia ini, pelayanan sosial, ya, membantu dengan memberi sembako, ya, membagi masker, ya, dan seterusnya, bahkan memberi uang tunai. Bapak Ibu Saudara, sebagai gembala sidang, mari kita menjalankan. Saya ingatkan kepada kita agar kita menjalankan tugas panggilan kita yang ketiga ini, diakonia. Beri bantuan, beri pelayanan sosial, ya, kepada orang yang tepat, yang benar-benar membutuhkannya, sehingga apa yang kita berikan itu bisa berguna, bisa bermanfaat bagi mereka. Jadi sekali lagi, pelayanan ini bukan hanya dalam bentuk kita memberi sembako, memberi uang tunai, juga memberikan pelatihan, ya. Sekarang kan banyak, ya, LSM, ya, lembaga sosial masyarakat, di mana bergerak di dalam pelayanan sosial ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahkan firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa pelayanan diakonia ini adalah pelayanan bagaimana kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya, ayat 17 dan ayat yang ke-18, saya mau kita baca kebenaran firman Tuhan ini lagi, ya. Di dalam kitab 1 Yohanes, saya mau kita baca firman Tuhan ini agar kita benar-benar mengerti dan memahami serta menjalankan tugas panggilan gereja yang ketiga ini, diakonia, sebagai bentuk pelayanan kasih kita. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan ayat 18 berbunyi demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini pelayanan diakonia, tugas panggilan gereja, bahwa sebagai bentuk kasih kita bukan hanya melalui kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kiranya kita, ya, saya, jemaat sekalian, anak-anak Tuhan, bukan hanya orang dewasa, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, semua kita harus bisa terlibat, bisa menjalankan tugas panggilan gereja ini. Kalau selama ini kita mungkin sengaja atau tidak sengaja mengabaikan, ya, atau kita merasa masa bodoh dengan tugas panggilan, atau kita juga lupa, ya, mari ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia ini, bahwa kita tetap menjalankan tugas panggilan gereja ini. Kita harus menjalankannya. Yang pertama yaitu koinonia, bersekutu
ya, bukan hanya di gedung gereja tetapi di rumah kita masing-masing. Yang kedua yaitu marturia, bersaksi dan terus memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Dan yang terakhir, yang ketiga, tugas panggilan gereja yaitu diakonia, melayani di dalam pelayanan sosial yang bisa kita lakukan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali agar tugas dan panggilan kita sebagai warga jemaat, khususnya jemaat gereja Kemah Injil yang ada di Palembang ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, menegur kita dan menasihati kita. Dan tentu saya berharap kita semua bisa melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita menyanyikan satu pujian untuk menutup dan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Ya, saya mengundang untuk singer membantu saya. Ini firman Tuhan ini sering kita nyanyikan, ya. Dan tentu kita tidak lupa, ya. Kita nyanyikan pujian ini sebagai respon kita bahwa kita harus melayani Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan lebih sungguh. Katakan melayani, mengasihi lebih sungguh. persekutuan ibadah minggu kita. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan, pertolongan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah minggu kami dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Biarlah segala pujian kami, doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu, dan firman Tuhan yang baru disampaikan, semuanya Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan persembahan yang sedang kami berikan juga kepadamu Tuhan, baik itu persembahan ucapan syukur, persepuluhan kami, biarlah semuanya itu juga mendatangkan keharuman di dalam pimpinan-Mu yang Tuhan, dan nama Tuhan juga dipermuliakan atas apa yang sudah kami berikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya persilakan untuk berdiri dan angkatlah kedua tanganmu. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kasih yang daripada Allah, anugerah di dalam anaknya Yesus Kristus, pimpinan daripada Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya, melantik kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah
Amin. Saat teduh sejenak. Dari mimbar pelayanan dan mewakili rekan-rekan yang melayani pada minggu ini, saya mengucapkan kepada jemaat yang ada di rumah, Shalom dan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua, tetap setia di dalam mengikuti ibadah kita pada minggu. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa hari Kamis jam 7 malam ada ibadah doa secara langsung melalui media Facebook. Saya berharap kita semua jemaat bisa ikut terlibat bersama dan kita berdoa saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.